Anda kembali di Kabar Siang, pemirsa. Memotong hewan kurban khususnya sapi atau kerbau yang berbobot besar butuh penanganan yang tepat untuk menghindari perlawanan dan juga korban akibat amukan hewan tersebut. Namun tak jarang situasi mencekam akibat sapi kabur dan juga mengamuk ikut mengundang senyum. Mulai dari sapi yang kabur dan juga masuk ke rumah warga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ini penyembelihan hewan kurban milik Presiden Joko Widodo hingga saat ini masih berlangsung di sejumlah wilayah. Di Sleman, Yogyakarta, meski diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan, sapi seberat 1 ton bantuan dari Presiden Joko Widodo tetap dipotong usai diperiksa kembali oleh petugas Dinas Kesehatan Hewan. Sementara itu, penyembelihan sapi bantuan Joko Widodo di Selayar, Sulawesi Selatan diiringi hujan deras. Dua ekor sapi kurban sumbangan Presiden Joko Widodo diserahkan untuk masyarakat Pulau Terluar, perbatasan bagian utara NKRI, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. 2 ekor sapi kurban sumbangan Presiden tersebut merupakan amanah yang harus disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat Pulau Terluar dan perbatasan. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan sapi 2 ekor. Biasanya bantuan sapi ini kita sembelih di wilayah-wilayah perkotaan. Namun mulai saat ini kita akan memberikan bantuan Bapak Presiden meneruskan ke wilayah-wilayah perbatasan gerbang utara Indonesia. Selain 2 ekor sapi sumbangan Presiden Joko Widodo, juga turut diserahkan 4 ekor sapi kurban sumbangan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penyembelihan sapi kurban milik Presiden Jokowi di Masjid Al-Umaraini, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan diiringi hujan deras. Sebelum disembelih, hewan kurban dilakukan pemeriksaan kesehatan pada mulut dan kuku, serta liurnya. Usai penyembelihan, daging sapi langsung dibagikan kepada ratusan warga kurang mampu. Hewan kurban bantuan Presiden Joko Widodo untuk warga lereng Merapi di Masjid Al-Fatah, Randu Sari, Argo Mulyo, Cangkringan, Sleman, diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala ringan. Meski demikian, sapi seberat lebih dari 1 ton tersebut tetap disembelih karena hasil swabnya negatif. Secara fatwa MUI, kebetulan kan ini berarti kan 2 hari lalu, ini kita hasil PCR-nya kan keluar negatif ya. Kemudian ini 2 hari ini apabila memang ditemukan gejala klinis ringan ya, ini kita lihat ringan, itu fatwa MUI mengatakan itu sah untuk dijadikan hewan kurban gitu. Berarti ini masuk kategori gejala ringan? Ya, ini kan baru hipersalivasinya sedikit ya. Kita cek yang lain tadi masih baik gitu. Sapi bantuan Presiden Jokowi ini akan dibagikan untuk 250 kepala keluarga yang mayoritas pekerjaannya adalah buruh tani. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, penyembelihan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo di Masjid Al-Akbar Surabaya dilaksanakan tadi pagi bersama 25 sapi dan 57 kambing lainnya. Nantinya seluruh hewan kurban yang telah dipotong dan dikemas akan dibagikan ke kelurahan dan lembaga sosial yang telah didata dari pihak masjid. Kurang lebih 2.000 kantong daging dengan bobot 1,5 kg per masing-masing kantong akan dibagikan pada masyarakat pada hari ini. Sapi kurban berjenis simental dengan bobot 1,2 ton merupakan kali ke-8 Presiden Joko Widodo berkurban di masjid terbesar di Surabaya ini. Pemotongan hewan dilakukan di area lantai dasar Masjid Al-Akbar seluas 1.300 meter persegi. Pendistribusian daging kurban seberat 1,5 kg daging per kantung diperuntukkan bagi warga sekitar kelurahan setempat dan lembaga sosial yang telah didata panitia. Sementara itu, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur ikut meninjau penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Akbar Surabaya. Pemirsa, sapi kurban dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin disembelih di tempat pemotongan hewan di kawasan Masjid Istiqlal Senin siang.
Proses penyembelihan hewan kurban di Masjid Istiqlal memang sengaja dilakukan 1 hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sejauh ini ada 35 sapi dan 17 ekor kambing kurban yang diterima pihak Masjid Istiqlal. 6 hewan kurban diantaranya didistribusikan ke sejumlah masjid dalam kondisi hidup. Sapi Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin termasuk yang disembelih di Masjid Istiqlal. Penyembelihan dilakukan di tempat pemotongan hewan di dekat pintu gerbang Al-Aziz. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar, sistem pemotongan hewan di masjid ini sudah sesuai standar internasional, mulai dari proses penyembelihan hingga pengolahan sistem pembuangan darah hewan. Sementara daging kurban yang telah dipotong akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk karyawan dan petugas kebersihan dari Masjid Istiqlal. Pemirsa, untuk melihat proses pemotongan kurban di Surabaya dan Jakarta, kita akan menyapa rekan Goldi Gumilang di Masjid Al-Akbar Surabaya dan Fahda Indi di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita terlebih dahulu menuju Goldi Gumilang yang berada di Surabaya. Goldi, seperti apa suasana pemotongan hewan kurban pada hari ini di Surabaya? Baik Rizky dan pemirsa, proses pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Akbar Surabaya telah diberlangsungkan mulai pukul 6 pagi tadi hingga siang ini pukul 11.30. Suasana di proses pemotongan ini masih terus berjalan. Dan pada saat ini kurang lebih tinggal 5 sapi saja yang belum dipotong di Masjid Al-Akbar Surabaya dan ada beberapa puluhan kambing yang belum dipotong. Sementara itu kalau dilihat dari total jumlah sapi yang dikorbankan di Masjid Al-Akbar ini berjumlah 26 sapi dan 57 kambing. Sementara itu untuk proses pendistribusiannya nanti akan dibagikan ke kelurahan dan juga lembaga sosial yang telah didata Masjid Al-Akbar Surabaya. Untuk estimasi jumlah kantong yaitu sekitar 2.000 kantong yang akan dibagikan pada sore hari ini dan juga dibagikan per kantongnya 1,5 kg. Sementara itu dari pantauan kami, Dinas Peternakan Jawa Timur juga ikut meninjau di Masjid Al-Akbar ini untuk memastikan kesehatan proses penyembelihan di Masjid Al-Akbar dari mulai proses penyembelihan, pemotongan hingga pengemasan. Selain itu, menurut Humas dari Masjid Al-Akbar Surabaya, Hilmi Emdur mengatakan untuk proses pembuangan limbah akan diolah dijadikan sebagai pupuk dan seluruh proses dari pemotongan ini dapat dibilang sehat menurut dari Dinas Peternakan Jawa Timur. Selain itu, pembagiannya juga menggunakan plastik kantong ramah lingkungan yang akan dibagikan pada sore hari ini. Sementara itu, proses penyembelihan ini dilakukan di area lantai dasar Masjid Al-Akbar dan hingga saat ini proses penyembelihan masih terus dilakukan dan rencananya proses pendistribusian ke kelurahan-kelurahan akan dilakukan pada siang hingga sore hari ini. Selain itu, nantinya untuk proses pembagian ke masyarakat langsung akan dibagikan kepada kelurahan dan akan dibagikan lagi kepada tim relawan untuk sampai ke masyarakat. Sementara itu, Rizky, informasi yang dapat kami sampaikan dari Masjid Al-Akbar Surabaya, kembali ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Goldi Gumilang. Kita menuju Fahda Indi yang berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Indi, selamat siang. Apakah sapi Presiden Jokowi dan sapi dari Wapres Ma'ruf Amin sudah dipotong? Ya, Rizky dan pemirsa, sapi kurban baik itu dari Presiden Joko Widodo maupun dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin memang sudah dipotong di tempat pemotongan hewan kawasan Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi, yakni sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Selain sapi kurban dari Presiden Joko Widodo, untuk pejabat yang memberikan kurbannya ini di masjid ini diantaranya juga ada dari Menteri Agama, kemudian juga Menteri Perhubungan, ada Kapolri dan juga Gubernur DKI Jakarta. Dan
untuk bobot sendiri dari sapi Presiden Joko Widodo yang sudah dipotong ini bobotnya mencapai 1,2 ton, sementara untuk sapi kurban Wapres Ma'ruf Amin mencapai 1 ton. Keduanya merupakan jenis sapi simental yang nantinya ini setelah dipotong dan juga dikemas langsung akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan diutamakan ini adalah karyawan-karyawan yang membutuhkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Ini termasuk diantaranya adalah petugas pembersihan dari masjid ini. Selain itu pemirsa, tadi kami juga mendapatkan informasi dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, yakni Nasaruddin Umar, di mana untuk sistem pemotongan hewan kurban di Masjid Istiqlal ini memang sudah sesuai dengan standar internasional. Karena untuk darah dan juga kotoran dari hewan kurban yang telah disembelih, ini pembuangannya sudah sistematis, sudah diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan standar internasional, mulai dari proses pemotongan hewan kurban hingga yaitu tadi mulai dari hingga pembuangan kotoran maupun darah dari hewan kurban tersebut. Dan rencananya ini untuk pemotongan hewan kurban di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta ini akan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari hari ini. Itu artinya masih ada kemungkinan nantinya ini akan ada jumlah tambahan hewan kurban yang akan diterimakan oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Namun untuk sejauh ini total hewan kurban yang sudah diterima ini mencapai 35 ekor sapi kurban dan juga 17 ekor kambing kurban, yang mana beberapa di antaranya ini juga sudah langsung didistribusikan ke beberapa masjid di sekitar Masjid Istiqlal secara hidup, dan sisanya akan didistribusikan bukan dengan sistem kupon seperti tahun-tahun sebelumnya, namun dengan sistem langsung didistribusikan kepada warga yang sudah terdata oleh pihak panitia kurban dari Masjid Istiqlal Jakarta. Rizky, sementara itu kembali ke Anda.